Baiklah, untuk memulai perekaman layar komputer untuk membuat video tutorial, maka kita dapat menggunakan beberapa software yang berbayar atau tidak berbayar. Dalam contoh ini akan digunakan software Screen 2exe. Digunakan Screen 2exe karena program ini mampu memandu langkah demi langkah perekaman layar komputer, mulai dari recording atau perekaman, kemudian editing, pengeditan, kemudian saving atau penyimpanan pada media yang diinginkan. Untuk memulai program Screen 2exe, maka dapat langsung kita mulai dari start, kemudian pilih pada program Screen 2exe. Jika telah tampil desktop, maka klik pada Screen 2exe. Tampilan awal dari Screen 2exe adalah seperti ini. Di sini kita akan mengatur awalan sebelum melakukan perekaman. Di sini tampak layar yang kita dapat atur luasnya untuk direkam. Klik kanan, kemudian tarik. Sesuaikan dengan layar yang ingin direkam. Dapat kita lihat di bawah sini akan terjadi perubahan ukuran area perekaman. Kita dapat merubah-rubah ukuran ini dengan hanya menarik seperti tadi, atau jika ingin kembali kepada pengaturan semula maka klik refresh. Selanjutnya kita dapat mengatur kemampuan untuk penangkapan layar. Kita pilih lambat, normal, cepat, atau sangat cepat. Pada umumnya kita pilih normal. Jika ingin merekam suara, maka centang pada include audio. Jika tidak ingin, maka hilangkan centangan ini. Baiklah, jika posisi yang diinginkan telah sesuai, maka klik pada start recording. Proses recording akan berlangsung setelah muncul tanda ini. Area yang direkam akan dibatasi oleh suatu garis, sedangkan yang tidak direkam ada di luar garis tersebut. Jika telah dirasa cukup, maka klik tanda yang ada pada menu bar dan selanjutnya akan tampil dialog seperti ini. Pada dialog ini menandakan bahwa recording atau perekaman diberhentikan. Kita dapat melanjutkan dengan mengedit jika memilih pada continue edit. Kemudian kita dapat mengoptimalisasi frame, artinya dihapus atau menghapus frame-frame yang tidak diperlukan. Pilihan ini muncul pula pada menu editing nanti. Jadi jika kita ingin mengedit, tidak perlu memilih pada frame optimizing. Jika ingin langsung menyimpan tanpa mengedit, maka pilih save now. Jika tidak ingin menyimpan dan keluar dari program Screen 2exe, pilih exit. Baiklah, karena akan dilakukan proses pengeditan, maka pilih continue atau edit. Inilah tampilan dari layar pengeditan. Hasil dari perekaman kita dapat kita saksikan dengan klik pada tombol ini. Proses perekaman layar akan terlihat seperti ini. Lamanya rekaman dapat kita lihat di sini. S menandakan mulai dan N menandakan bahwa rekaman telah berakhir. Beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam editing yaitu penambahan anotasi, penambahan gambar, memberi zoom atau fokus, menambahkan mosaik, menambahkan tunda, memotong klip, kemudian mengoptimalisasi frame dan mengatur audio atau suara. Baiklah, kita akan bahas satu persatu menu editing ini. Yang pertama yakni add annotation atau penambahan catatan. Di sini kita dapat lihat di sini ada pilihan general dan teks.
Jika kita pilih general, artinya kita mengatur tampilan. Kita dapat memilihnya muncul ke dalam atau keluar. Teks kita dapat isikan di sini. Kita tuliskan teksnya. Akan tampak di sini seperti ini. Jika kurang besar maka tinggal menarik seperti ini, maka akan tampak lebih jelas. Seperti ini. Model hurufnya kita dapat memilih dari pilihan berbagai macam huruf. Ukurannya dapat kita atur, kemudian tebal, garis bawah atau miring. Jika telah selesai melakukan pengaturan, maka klik OK. Kita coba untuk memutarnya. Video tutorial hanya anotasi akan tampil hanya pada beberapa menit saja. Kemudian kita coba untuk menambahkan pengaturan yang lain. Di sini adalah ketika anotasinya telah tidak tampak. Kita akan menambahkan gambar. Untuk penambahan gambar dan seterusnya, kita dapat mengatur waktu tampilannya. Untuk mengatur waktu tampilan, kita pilih set. Akan tampak seperti ini. Kita pilih penampilan mulai detik keberapa sampai detik keberapa. Jika telah sesuai, maka klik OK. Untuk pemilihan gambar, maka kita klik pada load. Kita dapat memilih dari file, dari grafik, kemudian tampilannya masuk atau keluar dalam bentuk hitam, masuk keluar dalam bentuk putih. Baiklah, karena tidak ingin menambahkan gambar, maka kita klik cancel. Selanjutnya, kita ingin menambahkan zoom atau fokus. Seperti ini, kita taruh pada daerah yang ingin difokuskan. Sesuaikan. Kita dapat mengatur waktunya kembali. Pilih di antara ini. Jika telah sesuai, maka klik OK. Kita coba untuk tampilannya. Anotasi tampak, kemudian zoom. Seperti ini tampilan zoom dan akan kembali normal seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan mosaik. Mosaik fungsinya mirip dengan zoom, yakni memperjelas daerah yang ingin dijelaskan. Baiklah, sebagaimana tadi kita dapat mengatur waktunya dengan memilih set. Kemudian kita dapat memilih pilihan lain. Tidak hanya mosaik, tapi kita dapat membuat lingkungan di sekitarnya menjadi putih atau menjadi lebih gelap atau menjadi abu-abu. Baiklah, kita pilih mosaik. Kita pilih pada area yang diinginkan. Seperti ini. Kita tarik kembali. Kita pilih pada bagian yang ingin diterangkan. Buat lebih lebar. Oke. Jika telah sesuai, maka klik OK. Kita coba untuk memutarnya kembali. Anotasi, zoom, dan ini tampilan mosaik. Selanjutnya kita dapat menambahkan delay. Delay ini artinya penundaan. Jika kita memilih penundaan, maka kita akan berhadapan dengan kotak dialog seperti ini. Karena penambahan tunda atau pemotongan klip sifatnya
unreversible, artinya tidak dapat diulangi lagi proses tersebut atau tidak dapat di-undo, sehingga akan lebih bagus jika kita memikirkannya terlebih dahulu, menambah delay atau memotong klip. Jika tidak ingin memotong atau menambahkan tunda, maka pilih no. Selanjutnya kita sampai pada pilihan optimalisasi frame. Kita pilih optimalisasi frame. Seperti ini adalah tampilan dari optimalisasi frame. Dalam rekaman yang telah kita buat tadi, kita telah menangkap 37 frame. Kemudian telah dihapus atau dioptimalisasi 2 frame. Fungsi dari optimalisasi frame ini adalah untuk memperkecil ukuran penyimpanan dan membuat hasil video tutorial yang dibuat lebih baik. Baiklah, karena kita tidak ingin repot-repot memilih satu persatu, maka kita dapat minta tolong pada software ini untuk secara otomatis mengoptimalisasi frame. Pilih pada Automatically Optimize More. Tidak ada yang dioptimalisasi kembali. Kita lihat seperti ini. Jika tidak ingin mengoptimalisasi atau mengembalikan pada tampilan awal, maka pilih Reset atau Enable All. Jika telah mengoptimalisasi frame, maka klik Next. Setelah optimalisasi frame, yang terakhir kita dapat mengedit audio. Mengedit audio artinya kita akan mengetes audio atau melihat audio yang telah kita masukkan sebagai keterangan dari video tutorial yang kita buat. Ini dipergunakan untuk melakukan tes mikrofon. Kemudian ini digunakan untuk membersihkan atau membuat suara lebih bagus. Ini dipergunakan untuk memulai dan mengakhiri rekaman. Clear audio artinya kita membersihkan semua suara yang ada di dalam video tutorial. Jika tidak ingin melakukan apa-apa, klik pada cancel. Beberapa perubahan yang kita buat tadi dapat kita lihat semuanya pada all object. Kita lihat di sini tampak bahwa kita telah menambahkan anotasi, menambahkan zoom, dan menambahkan mosaik. Baiklah, proses editing telah selesai. Jika yakin dari hasil editing tersebut, maka kita klik pada down. Selanjutnya, kita akan diarahkan pada menu save. Save berarti kita akan menyimpan hasil video tutorial yang telah kita buat. Untuk pemilihan penyimpanan, kita dapat memilih dari beberapa pilihan. Terbaik, good, normal, basic, atau grayscale. Best dan good artinya kita menyimpan dengan pilihan yang bagus atau konfigurasi warna yang tinggi. Untuk normal berarti lebih rendah, basic sedikit warna, grayscale hitam putih saja. Kelebihan dari dua pilihan pertama, kita dapat memilih dalam format SWF, FLV atau AVI, sedangkan tiga pilihan yang lain, mau tidak mau kita harus menyimpan dengan format yang disediakan oleh software ini. Baiklah, kita pilih sesuai apa yang dipilihkan oleh software, yakni good. Kita beri judul video tutorial yang kita buat pada title. Deskripsi, masukkan deskripsi video yang telah dibuat. Jika telah selesai dengan judul dan deskripsi, maka kita diarahkan pada pemilihan save to,
Save to self play. Self play ini adalah sediaan software ini, atau bentuk lain kita dapat memilih dalam bentuk SWF atau FLV atau AVI. Jika ingin memilih dalam bentuk ini, maka kita harus terkoneksi dengan internet. Jika tidak terkoneksi dengan internet, kita tidak dapat melakukan penyimpanan dalam format seperti ini. Selanjutnya, kita akan diarahkan untuk memilih direktori penyimpanan. Klik pada tanda ini, pilih tempat penyimpanan. Kita simpan pada desktop. Kita beri nama save as self play exe karena tidak terhubung dengan internet. Pilih save. Selanjutnya kita pilih save now. Proses penyimpanan akan tampak di sini dan akan ditampilkan hasil video tutorial yang telah kita buat tadi. Seperti ini. Oke, kita tutup kembali. Karena telah selesai proses pembuatan video tutorial, kita dapat klik finish. Jika tidak puas dengan video tutorial yang telah kita buat tadi dan ingin melakukan editing kembali, maka kita dapat klik pada back. Kita akan kembali kepada layar editing. Jika telah selesai, yakin, kita klik finish. Hasil dari perekaman video tutorial yang telah kita buat tadi tampak pada desktop ini. Kita coba untuk memutarnya kembali. Hasilnya persis sama seperti yang telah kita buat tadi. Demikian langkah demi langkah perekaman layar untuk pembuatan video tutorial. Semoga bermanfaat bagi keperluan untuk pembuatan video tutorial. Terima kasih.